Biaya modal ataupun cost of capital tentunya pasti lebih tinggi dibanding cost of debt. Mengapa? Oke, selamat datang kembali di channel Aufa Darmi. Untuk kali ini gue bakal ngebahas tentang sumber pendanaan dalam sebuah usaha. Jadi ketika kita awalnya membuat sebuah usaha, pasti awalnya kita butuh cash untuk membelikan produk-produknya ataupun membelikan alat-alat ataupun peralatan yang mendukung dalam operasional perusahaannya itu. Misalnya kalau kita jualan baju nih, berarti kita harus beli hanger, beli carrier box, beli manekin untuk sebagai peralatannya. Dan gak lupa juga beli baju-bajunya nih, beli baju, beli celana, beli aparel-aparelnya sebagai produk ataupun sebagai persediaan barang kita yang nantinya akan dijual. Sumber pendanaan ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber dari hutang, yakni kita meminjam uang dari pihak lain yang nantinya kita akan bayar pokoknya dan juga bunganya itu dengan cara mencicil ataupun kredit. Dan sumber pendanaan yang kedua adalah modal dari si owner ataupun pemilik usaha tersebut. Tentunya masing-masing sumber pendanaan ini memiliki minus dan juga plusnya ya. Oke, kita bahas pendanaan yang pertama dulu nih, yaitu dari sumber hutang. Seperti yang kita tahu, dengan semangat time value of money, ketika kita melakukan pinjaman hutang ke pihak lain, selain membayar pokoknya, kita juga harus membayar bunga ataupun interest yang berdasarkan dari nilai pokok pinjaman itu. Dan bunganya itu bisa bersifat fix ataupun floating. Buat lebih detailnya, perbedaan antara bunga fix dan juga bunga floating, gua udah buat videonya di card di atas, coba kalian lihat ya. Oke, lanjut lagi nih. Nah, bunganya ini yang biasa kita sebut dengan cost of debt ataupun biaya atas hutang. Karena kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sumber pendanaan ini. Cost of debt ataupun biaya atas hutang ini biasanya lebih murah dibanding cost of capital ataupun biaya atas modal. Nanti gue bahas kenapanya di penjelasan tentang sumber pendanaan yang kedua, yaitu modal. Penggunaan hutang ini harus bijak nih, apalagi ketika kita melakukan hutang dalam mata uang asing, misalnya USD atau juga yen Jepang. Meskipun kita menggunakan sistem fixed rate ataupun bunga tetap, namun perbedaan antara kurs mata uang itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Karena ketika rupiah melemah, kita harus membayar bunga yang lebih banyak. Vice versa, ketika rupiah menguat, maka kita membayar bunga lebih rendah. Hedging bisa menjadi manajemen risiko atas perbedaan mata uang ini. Kita bisa menggunakan hedging untuk mitigasi risiko bila hutang kita dalam bentuk mata uang asing. Oke, jadi kemana-mana nih kita ngebahasnya sampai ke hedging. Oke, lanjut ke sumber pendanaan yang kedua, yaitu dari modal. Pemilik modal menyetorkan uangnya sebagai modal dalam usaha yang dia lakukan. Modalnya ini bila dalam laporan keuangan dikonversi menjadi saham kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tentunya owner ataupun pemilik saham berharap agar usaha ataupun perusahaan ini bertumbuh dengan cepat dan menjadi besar, dengan harapan perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang, yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk dividen bagi para pemegang sahamnya. Dividen inilah yang akan menjadi cost of capital ataupun biaya atas modal bagi sumber pendanaan yang kedua ini. Biaya modal ataupun cost of capital tentunya pasti lebih tinggi dibanding cost of debt. Mengapa? Tentu aja kita sebagai owner ataupun pemilik sebuah usaha tentunya mengambil risiko yang besar nih ketika kita memulai sebuah usaha. Anggap aja misalnya ada risiko bisnis perusahaan, ada risiko barang nggak kejual, atau juga ada risiko persaingan usaha, risiko bisnisnya nggak laku atau nggak lancar, risiko SDM yang buruk, dan juga risiko-risiko yang lainnya. Tentunya si owner ataupun pemilik usaha ini harus menanggung risiko itu. Dengan tingginya risiko, para pemilik modal ini akan mengharapkan return yang tinggi juga. Secara logika kita bisa simpulkan ya, buat apa si pemilik modal susah-susah payah membuat usaha bila pendapatannya akan didapatkan itu akan sama nih jika menaruh uang di deposito. Dimana ketika kita menaruh deposito itu resikonya jauh lebih rendah dibanding membuat sebuah usaha ataupun bisnis. Sedikit menyinggung ke finance, besarnya cost of capital bisa kita lihat juga dalam rumus CAPM, yaitu risk premium ditambah beta dalam kurung gue nyontek dulu ya. Risk premium ditambah beta dikali expected return market dikurangi risk premium.
Kalian bisa lihat sendiri ya, risk premiumnya itu ada 2 kali nih. Risk premium plus expected return market dikurangi risk premium lagi. Dengan adanya penambahan risk premium, dapat diartikan bahwa cost of capital itu lebih tinggi dari risk premiumnya itu. Ya udah pastilah ya, mending beli surat utang negara daripada bikin usaha kalau emang returnnya bakal sama. Dua sumber inilah yang menjadi aset perusahaan. Kalau kita melihat neraca dalam laporan keuangan, biasanya kita sering dengar ya, liabilitas tambah ekuitas sama dengan aset. Nah, liabilitas ini adalah sumber pendanaan yang dari hutang. Sedangkan yang ekuitas ini adalah sumber pendanaan dari modal. Karena liabilitas ditambah ekuitas itu sama dengan aset, maka sumber pendanaan yang dari hutang dan sumber pendanaan dari modal itu adalah kas perusahaan yang akan kita gunakan dalam operasional perusahaan. Seperti yang gue bilang di awal, kalau uang kas perusahaan ini yang akan nanti diputerin nih atau mengenerate revenue bagi perusahaan. Bisa dibelikan barang lalu dijual lagi, juga bisa untuk menggaji karyawan, ataupun bisa dibelikan mesin yang akan mendukung dalam produksi barang, dan juga hal-hal lainnya yang nantinya akan menghasilkan cash lebih banyak lagi bagi perusahaan. Oke, segitu dulu aja untuk sumber pendanaan bagi sebuah usaha. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.